Salam saudara semua, jumpa lagi di channel Disciple and Training kali ini. Ya kali ini ya di bulan Natal ini, di perayaan Natal, kali ini saya ingin menyampaikan tentang beberapa hal tentang kelahiran Yesus. Tapi mungkin saya agak berbeda dengan mungkin hamba-hamba Tuhan yang lain dalam menyampaikan ini. Kenapa Yesus harus turun ke dunia? Kenapa Yesus harus lahir ke dunia ini, terangkat ke surga dan nanti datang lagi gitu kan? Nah, ini biasanya tidak dibahas. Kita cuma bahas Yesus datang untuk menyelamatkan supaya ada damai ya kan di bumi ini dan segala macamnya ya. Tetapi intinya kenapa itu terjadi, kenapa harus terjadi, itu yang tidak pernah dibahas. Jadi segala sesuatu yang saya ingin sampaikan dan saya sampaikan ada latar belakangnya. Kenapa Yesus harus turun ke dunia ini? Ya, kenapa misalnya tidak cukup para nabi yang menyampaikan firman Tuhan, tidak cukup misalnya Daud atau Abraham, tidak cukup misalnya sampai Maleakhi, sampai Yohanes gitu kan. Atau kenapa harus ada murid-murid Yesus? Kenapa harus kekristenan seperti ini gitu kan? Kenapa kekristenan tidak seperti Yahudi dan segala macamnya ya. Nah, ini penting dibahas karena secara historis ya kekristenan itu sudah menyimpang dari kekristenan, tapi berubah menjadi agama Kristen. Nah, itu yang akhirnya kita terjebak ya. Kalau dibilang menyimpang sesat sih tidak, tapi kita terjebak kepada agama-agama dunia ini dan kita ikut-ikutan agama dunia ini yang harus membangun gedung, memilih pemimpin gitu kan. Padahal pemimpin kita cuma satu, Yesus Kristus. Nah, yang pada akhirnya gereja menjadi terpecah-pecah karena rebutan pemimpin dan kebanggaan kita adalah kebanggaan karena kita punya pemimpin si A, yang lain lagi bangga karena pemimpinnya si B gitu kan. Jadi terpecah-pecah. Maka apa yang didoakan Yesus itu menjadi sesuatu pergumulan ya. Kalau kita punya pergumulan akan sesuatu yang kita doakan, pasti kita nangis-nangis ya. Tetapi pernahkah kita berpikir Yesus juga mengalami pergumulan ya, Bapa aku berdoa supaya mereka menjadi satu, sama seperti engkau dan aku satu, ya kan? Nah, itu yang tidak pernah terjadi. Bahkan sekarang itu ya orang rebutan saling menghujat ya, bahkan hamba-hamba Tuhan. Makanya akhirnya saya harus menyampaikan seperti ini karena di Disciple and Training ini membahas hal-hal yang fundamentalis, hal yang dasar. Bagaimana kita bisa membangun kehidupan kita kalau dasar yang kita bangun aja salah. Dan bukan orang tidak tahu, bahkan hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang sekolah teologi dia tahu apa yang saya sampaikan, tetapi pada akhirnya ya kita terjebak lagi kepada tradisi, terjebak lagi kepada hal-hal yang sudah kita lakukan, kita tidak mau berubah gitu kan. Nah, hari ini kita akan membahas yang berbeda tentang kenapa Yesus lahir ke dunia ini. Saya sampaikan bahwa sebenarnya Yesus lahir ke dunia ini itu menjadi Adam kedua. Itu penting. Supaya apa yang dikehendaki Tuhan di dalam hidup kita itu terjadi. Sama seperti Tuhan menciptakan Adam dan Hawa segambar dan serupa dengan Allah, tapi karena dosa itu merusak. Jadi Yesus lahir ke dunia ini bukan nanti menyelamatkan kita masuk surga gitu kan. Bukan nanti Tuhan pergi ke surga lalu menyediakan tempat bagi kita, sebuah istana yang megah, bukan seperti itu, dan itu udah ngaco gitu kan. Nah, kekristenan bergeser kepada perebutan surga akhirnya. Nanti ada surganya Islam, surganya Hindu, surganya Buddha, surganya Kristen. Karena masing-masing mengklaim dapat tempat di surga gitu kan. Nah, itu tidak seperti itu. Kekristenan tidak memperebutkan surga. Kekristenan tidak mengajak orang percaya sama Yesus supaya masuk surga. Ini saya tekankan sekali lagi. Yesus turun ke dunia ini supaya untuk memberikan damai di muka bumi ini. Ya, itu yang sering diungkapkan. Tetapi untuk bisa menjadi damai di muka bumi itu harus ada prosesnya. Apa itu prosesnya? Jadi kita begini. Waktu Allah menciptakan Adam dan Hawa ditempatkan di Eden. Nah, Eden itu tempat Allah juga hadir. Jadi manusia tidak ditempatkan di surga bersama Allah, tidak. Dia tapi ditempatkan Eden, dan di Eden itu Allah hadir. Dan ketika manusia jatuh dalam dosa, Edennya tetap ada, Allahnya tetap ada, tetapi manusianya diusir dari Eden. Makanya dengan kehadiran Yesus sebagai jalan, ya, sebagai jalan itu kembali ke Eden gitu, kembali kepada Firdaus, yaitu sebenarnya yang nanti akan dijelaskan di dalam kitab Wahyu itu bagaimana ada langit yang baru dan bumi yang baru. Karena tujuan Yesus turun ke dunia ini bukan supaya kita nanti pergi ke surga, tetapi supaya nanti di surga, di bumi ini seperti di surga. Kenapa? Karena
Tuhan sendiri sudah berkata, rumah seperti apa yang kita mau buat ya, surga seperti apa. Sebenarnya manusia tidak bisa tinggal di surga, karena surga itu tempat Allah. Bahkan mungkin surga itu adalah yang disebut samayim di dalam bahasa aslinya, itu tuh langit gitu, bisa diterjemahkan sebagai surga dan sebagainya ya. Ada yang diterjemahkan sebagai surga, ada yang diterjemahkan sebagai sebenarnya langit, karena yang tidak terbatas. Bisa jadi yang samayim itu universe, karena Tuhan sendiri berfirman, bumi adalah tumpuan kakinya Tuhan, langit adalah tataku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah seperti apa yang Tuhan ingin kita tinggal di situ. Nah, makanya dengan lahirnya Yesus ke dunia ini sebenarnya untuk menyatakan bahwa kita, tubuh manusia itu bisa menjadi bait Allah gitu kan. Jadi Allah tidak lagi tinggal di surga, tapi Allah mau turun ke bumi. Ini yang tidak pernah akhirnya diceritakan. Di setiap Natal selalu diajak nanti kita pergi ke surga, Yesus datang supaya kita pergi ke surga. Padahal pada kenyataannya di dalam kitab Kejadian, Allah turun di surga ke Eden bersama-sama dengan manusia, dan ketika di Eden itu manusia jatuh dalam dosa, bukan Allah balik ke surga, tetapi manusia yang keluar dari Eden. Nah, makanya nanti kalau saudara yang suka baca firman Tuhan, nanti baca kitab Wahyu tentang langit yang baru dan bumi yang baru, di mana nanti manusia itu akan tinggal, dan itu akan kita bahas khusus nanti setelah Januari atau Februari ya dari materi ini. Nah, jadi Yesus datang itu sebagai prototipenya manusia. Nih dicontoh gitu, karena waktu Allah menciptakan Adam dan Hawa, prototip yang pertama ini gagal. Tetapi kenapa Allah tidak buat mati? Sebenarnya bisa aja Adam dan Hawa akhirnya Tuhan buat mati, ya, tidak diberi kesempatan untuk melanjutkan hidup lagi, lalu Allah menciptakan Adam yang kedua waktu itu juga gitu, sehingga rencana Allah itu tetap berjalan di bumi ini seperti di surga. Nah, tetapi Allah tetap izinkan Adam, lalu terjadilah kutuknya Tuhan, dan terjadilah nubuatan bahwa suatu saat anak perempuan itulah yang akan menjadikan di bumi itu seperti di surga, yaitu Yesus. Nah, kita hidup percaya kepada Yesus itu bukan supaya masuk surga, tetapi supaya kita hidup seperti Yesus hidup gitu loh, supaya kita mengalami kepenuhan akan kealahan sama Yesus, seperti mengalami kepenuhan Allah. Nah, jadi Yesus itu prototipe manusia yang kedua. Yang pertama sudah gagal, diberi kesempatan berkali-kali pun ya, sampai semua nabi turun tetap gagal. Nah, akhirnya Tuhan menyerahkan anaknya yang tunggal supaya kita hidup seperti dia hidup gitu kan. Nah, itu yang tidak diajarkan di dalam Natal. Jadi sebenarnya ketika kita Natal itu perjuangan kita berat karena kita harus hidup seperti Yesus hidup. Itu tujuan Yesus lahir ke dunia ini, menjadi contoh gitu loh. Bukan Yesus menyelamatkan kita terus kita suruh-suruh, kita minta doa, kita teriak-teriak supaya kita dimasukkan ke dalam surga, supaya kita diberkati. Bukan, justru kita supaya menjadi berkat, supaya menjadi terang, supaya menjadi garam. Jadi itu yang selalu diabaikan. Memang khotbah menjadi terang, menjadi garam selalu didengungkan, tetapi bagaimana caranya itu yang tidak pernah kita pelajari dan kita lakukan. Jadi sekali lagi saya sampaikan, tujuan Yesus ke dunia ini supaya kita menjadi sama seperti dia gitu loh. Supaya menjadi terang, supaya menjadi garam, supaya menjadi berkat, bukan supaya diberkati ketika kita menjadi murid Kristen. Nah, itu adalah tahapan yang pertama, kita ikut Yesus untuk menjadi contoh prototip. Yang kedua ya kita hidup seperti Yesus hidup. Ya, seperti Yesus hidup, yaitu hidupnya mirip seperti Yesus. Dan tujuan seperti Yesus, kenapa kita harus hidup seperti Yesus? Ya, kita baca-baca kitab Paulus dan segala macam ya, surat-surat itu adalah supaya kamu dipenuhi akan Kristus, supaya kamu punya pikiran dan perasaan seperti Yesus. Roh Allah tinggal di dalam kamu, gitu kan? Kan seperti Yesus juga, Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, kita pun dipenuhi Roh Kudus supaya kita sama seperti Yesus, gitu kan? Hidup yang kuhidupi saat ini, Yesus yang hidup di dalam kita. Itu yang harus kita pahami. Nah, tujuannya apa? Supaya kita mengenal Bapa dan mengenal Yesus. Nah, tujuannya ketika Roh Kudus bersama dengan kita mengenal Yesus itu siapa? Supaya kita hidupnya seperti Yesus, mengenal Yesus dan mengenal Bapa. Kasihnya Bapa, rencana Bapa, semuanya apa yang Bapa ingin lakukan terhadap kita itu kita kenal. Ketika kita mengenal Bapa, maka kita akan menjadi serupa dan segambar lagi dengan Allah, yaitu melalui Yesus Kristus, ya kan? Karena ternyata manusia setelah jatuh dalam dosa agak kesulitan dan sangat kesulitan untuk menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Akhirnya pikirannya menjadi rusak, jiwanya menjadi rusak. Nah, itu
hal kedua yang harus kita pahami bahwa tujuan Yesus lahir ke dunia supaya kita mengenal Yesus yang Bapa utus dan supaya mengenal Bapa gitu kan. Itu hal yang kita main. Lalu kenapa Yesus itu akhirnya setelah turun ke bumi memberi contoh kepada kita harus pergi ke surga. Dia harus berangkat ya. Berangkat lagi, kapan dia datang lagi? Nah, ternyata Yesus datang lagi kalau segala sesuatu sudah dipulihkan. Jadi ada firman Tuhan yang mengatakan jelas Yesus harus tinggal. Jadi ada kata harus tinggal di surga sampai terjadi pemulihan segala sesuatu. Pemulihan apa? Supaya manusia menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Dan maka di bumi ini nanti seperti di Eden gitu loh. Ada manusia berkomunikasi dengan Allah, makanya Yesus disebut jalan, makanya Yesus disebut kebenaran, maka Yesus disebut hidup. Nah, ketika kehidupan di Eden itu terjadi di muka bumi, maka terjadi pemulihan segala sesuatu. Bahkan firman Tuhan katakan ketika Tuhan memulihkan umatnya, ketika Tuhan memulihkan kita, keadaan kita itu seperti orang yang bermimpi. Kok bisa ya gitu kan? Kok terjadi sesuatu yang yang sesuatu yang tidak kita pikirkan. Jadi Yesus pergi ke surga itu supaya kita yang meneruskan pekerjaannya dia sudah ngasih contoh hidupnya. Jadi bukan kita supaya masuk surga, tetapi supaya kita menjadikan di bumi seperti di surga. Bukan nanti supaya kita leha-leha di surga memuji Allah, katanya ada pujian, penyembahan dan segala macamnya seperti yang banyak dikhotbahkan orang. Tidak, supaya semua manusia memuliakan Allah di muka bumi ini, gitu kan. Nah, itu yang harus kita pahami, yaitu kita lah yang memulihkan segala sesuatu karena Roh Kudus ada di dalam kita. Cuma kitanya mau atau tidak. Dan itu yang sebenarnya tujuan Yesus lahir ke dunia ini menjadi prototip, terus supaya kita menjadi seperti Yesus, supaya kita memulihkan segala sesuatu bersama dengan Roh Kudus. Lalu Yesus setelah terjadi pemulihan segala sesuatu, Yesus datang lagi menjadi raja di atas segala raja bagi kita. Nah, tetapi bagaimana pemulihan segala sesuatu itu terjadi? Nah, ini yang selalu diabaikan. Natal, ya saya sangat menentang ya dari zaman baheula, karena pertama kali saya ikut Natal, bikin acara Natal di rumah saya sendiri ya bersama teman-teman dari Abalok Ministry. Itu yang kita undang itu bukan orang-orang Kristen, orang-orang non-Kristen, orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, orang-orang yang beragama sebelah gitu kan. Kenapa? Karena tujuan Yesus ke muka bumi ini memberitakan keselamatan, menjadikan setiap manusia gambar dan serupa Allah. Karena itu Injil itu harus diberitakan. Semua bangsa harus menjadi murid Yesus. Kitalah yang melakukannya. Jadi omong kosong kalau kita merayakan Natal tapi kita tidak pernah menawarkan Yesus keselamatan kepada bangsa-bangsa yang belum mengenal Allah. Kenapa? Karena janji Tuhan, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman kalau kamu melakukannya gitu kan. Jadi kita disertai Tuhan kalau kita melakukan tugas itu. Jadi banyak orang bilang, kok kita nggak disertai Tuhan sih? Ya bisa jadi karena kita tidak melakukan pemuridan gitu. Makanya saya membuka channel ini dengan terus terang dengan pemuridan supaya semua orang seperti menjadi serupa dengan Kristus, melakukan apa yang seperti Yesus lakukan. Nah, kenapa Injil Kerajaan itu akan diberitakan ya sampai ke seluruh dunia ini ya, sampai ke ujung bumi katanya, barulah tiba kesudahannya. Jadi kesudahan Yesus datang itu, Injil Kerajaan itu diberitakan. Semua orang mau percaya atau tidak sama Yesus, pada akhirnya mengaku bahwa Yesus itu Tuhan. Setiap lutut mau tidak mau akhirnya bertelut. Gitu kan firman Tuhan katakan itu, mau tidak mau akan bertelut, Yesus Tuhan. Ketika orang itu tidak percaya, akhirnya dengan bertelutnya bukan lagi dengan sukarela tapi dengan terpaksa, engkau benar Tuhan gitu. Sama seperti orang berantem, akhirnya yang satu kalah dan yang satu menang. Nah, yang kalah itu berkata, engkau benar-benar kuat gitu. Kira-kira seperti itulah. Jadi pemahamannya bukan semua orang akhirnya mengaku dengan sukarela bahwa Yesus adalah Tuhan, tapi dengan rela dan tidak rela pada akhirnya setiap lutut akan bertelut. Dengan rela atau tidak rela, akhirnya semua orang mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Engkau benar-benar Tuhan gitu. Mungkin dengan ada penyesalan akan berkata seperti itu gitu mungkin. Jadi tujuan Yesus ke muka bumi ini untuk menjadikan kita sama seperti Dia, memberikan contoh, lalu supaya Injil Kerajaan ini bisa
disebarkan, dan barulah yang disebut dengan kiamat. Sebenarnya kekristenan tidak mengenal kiamat, end of the world, tidak mengenal itu, karena Allah akan, ketika terjadi pemulihan segala sesuatu, Yesus datang melakukan memerangi si jahat itu ya, melawan si jahat. Nah, si jahat dikalahkan, lalu Allah menciptakan langit bumi, langit yang baru dan bumi yang baru, di mana kita akan tinggal bersama-sama dengan Yesus. Jadi bukan bertinggal bersama-sama dengan Allah ya. Kalau di kitab ini dikatakan bahwa Yesus akan menjadi raja di segala seraja. Gitu, di situ, di langit yang baru dan bumi yang baru, itu damainya sama seperti Eden. Karena Allah tetap ada di langit, di Samayim, Allah tetap ada di langit, di surga. Jadi Allah lah yang turun ke bumi ini gitu kan. Allah yang turun di langit baru dan bumi yang baru ya. Jadi untuk memahami apa yang saya sampaikan itu harus memahami episode sebelumnya, kenapa Allah menciptakan manusia, kenapa Allah mau tinggal bersama-sama dengan manusia. Allah tidak menawarkan kita tinggal bersama-sama dengan Dia, yang Dia tawarkan adalah Allah mau tinggal bersama-sama dengan manusia. Mungkin di dalam sejarah bangsa Israel, ketika bangsa Israel itu merasa Tuhan itu jauh dan segala macam, Allah mau tinggal ya. Ada penyertaan Tuhan melalui tabut perjanjian yang digotong-gotong, akhirnya yang dimasukkan ke dalam kemah suci, yang dimasukkan lagi akhirnya ke bait suci ya kan. Tabut perjanjian itu menunjukkan bahwa hadirat Tuhan tuh ada. Jadi manusia nggak perlu ke surga gitu loh kan untuk bertemu dengan Allah gitu kan. Tetapi memang Allah yang mau tinggal dengan kita di muka bumi ini, karena hadirat Tuhan hadir di bait Allah gitu kan. Dan setelah bait Allah sudah tidak ada, Allah ingin hadir bersama dengan kita, yaitu Immanuel, di dalam diri kita. Tubuh kita adalah bait Allah. Makanya pemahaman-pemahaman kekristenan itu kan masih terpengaruh oleh kejadian-kejadian sebelum Kristus, di mana Allah itu harus tinggal di tempat, sehingga kita harus bangun gedung gereja tempat Allah bersemayam gitu kan. Itu udah ngaco lah gitu kan. Memang tidak salah bahwa kita punya gedung ibadah, itu tidak salah. Tetapi kalau kita berkata bahwa Allah akan tinggal di situ, ya itu salah. Lalu kita berkata ya di pelataran Tuhan, wah kita sudah tidak ada pelataran lagi. Tubuh kita bait suci Allah, lalu hati kita yang paling dalam, hati pikiran kita itu ruang maha suci, di mana Allah bersemayam di situ, hadirat Tuhan ada di situ. Nah, di episode sebelumnya, bagaimana kalau kita punya hadirat Tuhan yang kita bawa setiap hari, akan terjadi mujizat luar biasa. Bayangan kita aja bisa menyembuhkan orang. Baju yang kita pakai, jubah yang kita pakai, dipakai kepada orang sakit bisa sembuh. Itu efeknya kalau kita paham bahwa tubuh kita adalah bait Allah gitu kan. Sama seperti Yesus adalah bait Allah. Kan Yesus berkata bahwa rombaklah tubuh bait Allah ini dalam 3 hari, aku akan membangunnya. Ya sama, sekarang kita bait Allah, tubuh kita bait Roh Kudus, sama seperti Yesus. Nah bedanya apa? Kita itu ciptaan, Yesus itu adalah firman. Jadi tetap ada perbedaan yang mencolok. Yesus itu adalah Allah, kita adalah manusia. Tetapi Tuhan ingin kita itu menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Ya, melalui Yesus Kristus itu kita belajar bagaimana hidup Dia segambar dan serupa dengan Allah gitu kan. Tidak ada seorang pun yang bisa melihat Bapa. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di bangunan, yang menyatakan itu sesuatu yang tidak kelihatan, yang gaib lah ibaratnya, itu menjadi kelihatan. Itulah yang menyatakannya gitu. Jadi Allah itu bukan Allah yang jauh gitu kan. Nah akhirnya di dalam pemahaman kita yang salah, kita mengikut cara-cara dunia. Allah tinggal di dalam rumah Tuhan, gedung ibadah adalah rumah Tuhan. Gedung ibadahnya dibakar sama tetangga sebelah, kita marah, berdoa segala macam gitu kan. Karena kita merasa Allah kita sedang dianiaya, padahal Allah tidak tinggal di gedung ibadah itu kan gitu kan. Nah terus misalnya kitab suci kita dibakar sama orang orang itu kita hukum dan segala macamnya. Allah tidak tinggal di dalam buku tulisan seperti itu gitu kan. Nah itu yang harus kita pahami. Kenapa? Karena aku akan menaruh hukumku dalam hati manusia. Itulah perjanjian yang baru. Aku akan membuat manusia yang baru. Kamu adalah ciptaan yang baru. Ciptaan lama sudah berlalu. Jadi ciptaan lama, keturunan Adam itu sudah berlalu. Dan orang yang percaya sama Yesus adalah ciptaan baru di dalam Yesus Kristus. Itu yang harus dipahami. Itulah tujuan Yesus turun ke dunia ini. Bukan untuk supaya kita masuk surga. Bukan supaya nanti kita ketemu di surga gitu kan. Jadi mungkin kita akan sedikit nyeleneh kali ya. Mungkin kita akan sedikit
melawan arus. Mungkin ketika kita mati telah dipanggil Bapa pulang ke surga gitu, telah kembali ke pangkuan Bapa gitu kan. Nah, itu yang sebenarnya tidak terjadi sebenarnya, karena itu hanya istilah, karena kita tidak kembali ke pangkuan Bapa. Nanti ketika kita mati kita dibangkitkan, kita ditempatkan di langit baru dan bumi yang baru. Langit baru dan bumi yang baru sih sekarang belum ada, karena itu diciptakan setelah itu. Bahkan bumi ini ya, dalam beberapa pemahaman teologi, mungkin yang disebut neraka itu bumi ini. Jadi neraka itu belum ada. Jadi ada pertentangan, ada orang diangkat ke neraka, lihat neraka segala macam, bisa jadi itu penglihatan yang akan datang. Nerakanya nggak ada. Kalau neraka yang ada itu neraka di dalam Hindu, Buddha, Islam. Nerakanya udah ada gitu kan. Tapi yang di dalam Kristen ini tidak pernah diceritakan neraka sudah diciptakan. Ya, tempat penghukuman iblis dan kroni-kroninya itu ya nanti akan penghukuman gitu kan. Nah, itu yang harus kita pahami saat ini, bahwa tujuan Natal Tuhan Yesus lahir ke dunia ini adalah bukan supaya kita masuk surga, tetapi supaya menjadikan di bumi ini seperti di surga, supaya manusia ini mengalami pemulihan, supaya Yesus datang. Jadi banyak orang tuh nggak mau, ya, ada beberapa amalan mengatakan sebenarnya kita itu berdiri di muka pintu menghalangi untuk Yesus datang, tetapi kita sendiri pura-pura mengundang dia. Kenapa? Karena dengan tidak memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, berarti kita menghalangi Yesus untuk cepat datang ke muka bumi ini. Ya, ada beberapa gereja mungkin datanglah segera gitu. Gimana bisa datang? Banyak orang belum bertobat. Gimana bisa datang? Pemulihan segala sesuatunya belum ada. Bahkan di gereja, ya secara organisasi, bahkan di kita orang Kristen, kita aja masih merasa paling benar satu sama yang lain. Gereja masih terpecah sana sini karena duit, karena kekuasaan ya, karena karena nama, mencari nama supaya dikenal, supaya jadi kumpulan yang sampai jutaan isinya. Itu aja belum terjadi pemulihan. Jadi jangan harap Tuhan datang, karena janji Tuhan adalah pemulihan segala sesuatu. Yesus akan tinggal di surga sampai terjadi pemulihan segala sesuatu, baru dia turun. Itu. Yang kedua, Injil kerajaan ini harus diberitakan sampai seluruh bangsa, sampai ke ujung bumi. Semua orang itu mendengar ya, mendengar firman Tuhan itu, mendengar kebenaran itu, baru tiba kesudahannya. Ya, jadi ya kita paham lah ya, bahwa segala sesuatu memang harus terjadi, dan banyak hal di dalam kehidupan kita itu seperti sebenarnya menghalangi Yesus untuk datang. Dan itu mungkin hal yang paling menyakitkan bagi Yesus ya. Karena dia bergumul, Bapa, aku berdoa supaya mereka menjadi satu, aku berdoa supaya mereka dipulihkan, supaya aku cepat datang. Mungkin seperti itu gitu kan. Nah, tetapi kita harus belajar, kita harus sadar ya, sebenarnya keinginan kita itu seperti apa. Mengharapkan kita pergi ke surga, atau mengharapkan Yesus datang ke muka bumi ini supaya menjadi raja di atas segala raja. Jadi ya saudara, Yesus sudah lahir menyelamatkan kita supaya kita menjadi serupa dengan dia, supaya kita menyelesaikan tugas yang dia berikan kepada kita. Karena seperti Bapa mengutus Yesus, ingat, demikiannya juga Yesus mengutus kita. Sama seperti Bapa memperlengkapi Yesus dengan Roh Kudus, demikian juga kita diperlengkapi dengan Roh Kudus. Ya, nanti kita akan bahas di episode selanjutnya supaya kita paham apa yang menjadi tujuan hidup kita, dan kenapa kita harus percaya sama Yesus, dan kenapa Yesus lahir. Itu yang saya sampaikan hari ini. Semoga ini bermanfaat. Semoga Roh Kudus menginsafkan kita akan dosa, akan kebenaran dan penghakiman. Semoga Roh Kudus memimpin kita sehingga kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, supaya apa yang menjadi rencana Tuhan, yaitu kita menjadi segambar dan serupa dengan Allah, supaya kemuliaan Allah turun di muka bumi itu terjadi. Dan siapa yang melakukannya adalah kita semua, orang-orang percaya. Amin.